Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Bapak mau nggak kebun bambu Bapak dibabat? Pak, Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani. Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. saya nggak membabat sama sekali. Loh ya ini faktanya dibabat. Iya betul. Mungkin ini kan Nah segini aja, yang babat bambu siapa? masyarakat. Loh masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. Saya tidak mengarahkan ke sini lah. Loh, ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Nggak bisa. Diskusi seperti ini kan sama sekali tidak ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Nggak ada lagi diskusi, Pak. Saya sudah WA Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Ya. Bagus, Pak. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa saya dengerin? Nah, Sok, saya Bapaknya punya program apa? jadi gini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mungkin perkenalkan saya Agus Timur Hayat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana, Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2019. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya. Kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya sebenarnya udah lama Pak, sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu Pak, kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini? Monggo perkiraan dari Pak Presiden maupun Pak Bu Menteri adalah sekitar 2 hektaran per kakak per orang. Jadi kami undang ya. Memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang. Kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya jadi 2014, 2000 bahkan mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Tapi kami tawarkan. Saya juga ada sosialisasi di kepala desa. Konsep Bapak apa sekarang? Nah, sekarang gini. Konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat dinawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang nawarin perhutanan sosial siapa? Warga nggak minta. Pak di sini ada. Pak, saya gini Pak, ya kami ini pendamping karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat ini siapa? Saya pengen nanya. Masyarakat yang mohon perhutanan sosial dari siapa? LMDH ke LMDH-nya siapa? ke KPH. Coba saya jelasin Anda. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Iya. Ailain ganti ngaranna tong Bambu Jaya atau Cau Jaya. Mana yang gara-gara belawang tuh? Orang awi tadi dia. Pernah tuh babarangan macul? Timimiti iraha ngerti leuweung. Tiba heula ngerti lu. Nah, terus kunaon ieu warga nolak ieu jugjug jenek kan? Karena aya program di kementerian kelihatanana lumayan bagus dibanding Cek saha? hasil awi. Cek saha? Ya menurut saya lah itu. Ngerti teu kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dieu? Supaya teu longsor. Ningali teu jalan di haleup longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan? Dedi Mulyadi. Terus ayeuna coba oleh Bapak bayangin lereng oleh Bapak mau diganti, oleh Pak Ucok mau diganti dengan pisang. Tahu mau buru. Longsor mau saya nanya. Terus yang kedua, kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Karawang. Fungsi awi naon? Fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu.
sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Nanti dong. Bapak judulnya Bambu Jaya. Atau LM dahana Bambu Jaya nu kudu dilakukan ngarobah tradisi masyarakat tinu ngajual awi gelondongan di jen kerajinan. Di jen imah eta ngaranna Bambu Jaya, ari imah lain Bambu Jaya atau LM dahana. Jadi LM dahana imah ngaleungitkeun awi. Dan Purwakarta itu, Jatiluhur itu, Sukasari itu sentra penghasil bambu terbaik. Warga nolak kira kumaha? Ya tergantung pada warga kalau saya. Mana warga nolak? Terus Ari nu Nuarawi saha kamari? Nuarawi hasil kesepakatan dan mereka itu sudah dipegang. Hasil rapat kemarin. Enggak terlapangan kan? Gitu loh Pak. Ini kan kesepakatan warga. Yang punya bambunya sakit Pak, nangis Pak. Gimana? Harusnya nebang bambu itu oleh penggarap. Kalaupun mau, itu namanya kesadaran. Kesepakatan bukan oleh orang lain. Ini mah kan kayak proyek. Ini yang punyanya. Yang nebang izin nggak sama yang punyanya? Bapak ini diizinin harus peminat atas itu. Kasaha, iya kan uga dua. Iya atas kan itu. Kasaha. Bapak Adi Tidak, Manuel. tidak, Saha. tidak ada izin. Izin Sekalipun tadi. tidak. Dia minta Coba foto nanya, saya fotokopi Bapak. kakak juga. Sok, Bapak kesekedar Bu. Bapak izin tuh Nuarawi dituar. Kegijinan, boro-boro ngijinan, abi da kayan. Orang teman abian ya di PT ya. Terus ngadongkapan Ya Wadin. ada nggak pernyataan. Ini mohon maaf ya, bambu dia ditebang tanpa izin, pidana loh Pak. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi, beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sebara kali Siliwangi. Ai Siliwangi tengah jaga lawang. Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon cau? Adia dudung. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu Pak. Bapak harusnya mendampingi, mengamati kehidupan di sini. Bisa ngarugi. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Ini kan bilang, bayangin Pak, 20 tahun menanam bambu Pak, hilang sekarang. Ini dan sebetulnya ada di situ ada satu lagi Fakultas Hutan. Di situ ada 4 pihak dan pada proses ini ya, itu sebetulnya tidak sendiri, semua juga tahu. Pak Asper juga tahu soal rencana di sini gitu. Tadi jangan sampai pada saat udah begini kok jadi rame gitu loh. Gimana Pak Asper? Kenapa Pak Asper dulu mengizinkan ada perhutanan, kerjasama perhutanan sosial? Itu ada kami Pak rapat Zoom meeting Pak pada saat kenapa itu. mengizinkan? Ya, sok. Ya, Pak. Saya dulu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memberikan penjelasan di sini terkait kejadian yang ada di sini apa adanya yang sudah tadi yang disampaikan Pak Agus. Sebulan lalu Pak Haji Dedi kami melakukan Zoom meeting dengan Dipres dan kantor pusat, kemudian juga dengan mitra. Dan di situ intinya arahan dari Pak Kadipres dan dari saya langsung, silahkan untuk melihat, mengecek lokasi lapangan untuk persiapan PKS yang belum ada itu, yang akan dilaksanakan, karena harus disusun dulu RKU-nya. RKU-nya belum ada, sekarang masih berproses di perencanaan. Itu poin pertama. Yang kedua, arahan dari Pak Kadipres dan dari saya langsung, jangan sampai ada pembongkaran bambu, penebangan pohon
dan jangan sampai melakukan dengan cara mekanis dengan memasukkan alat berat. Karena waktu Zoom meeting di situ muncul poin tersebut. Kami sudah menyatakan jangan ada pembongkaran bambu, penebangan pohon yang ada pun nggak boleh, termasuk melakukan apalagi dengan alat berat. Itu sudah disepakati, semuanya yang hadir saat itu mendengar semua. Rasanya tidak ada begitu, Pak. Jadi memang kita kan menurut arahan dari Kadipre ya. Ini kita supaya jelas, Pak. Saya izin Pak Agus, saya belum selesai. Ada poin satu lagi. Kalau di lapangan mau melaksanakan untuk yang muncul itu kan kerjasama untuk rencana penanaman pisang, carikan lokasi-lokasi yang kosong. Tadi kan di awal sudah dikatakan tidak ada pembongkaran bambu, tidak ada penebangan pohon, apalagi memasukkan alat berat. Termasuk alat berat kemarin yang dari Ketua LMDH sudah saya jawab, itu tidak boleh. Karena ketentuan di sini, di SK Kulin KK tersebut, sudah jelas dinyatakan bahwa ada 1019 hektar itu merupakan kawasan perlindungan. Ada 295 hektar itu merupakan lokasi untuk zona pemanfaatan. Yang artinya secara keseluruhan ini adalah lokasi hutan lindung. Karena posisinya di HP masih dikatakan bahwa di situ kawasan perlindungan. Jadi itu setara hutan lindung di sini itu yang harus dilindungi. Jadi gini Pak, ini kan mungkin itu informasi dari saya ngomong sejarah ya. Saya itu kan orang pengikut Pajajaran, Pak. Jadi Kuta Manah, Kuta Tandingan itu judulnya juga sudah kuta, sebenarnya benteng. Jadi dari sisi aspek ekologi, sebenarnya ini benteng terakhir kawasan hutan di wilayah Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Bogor. Ini benteng terakhir. Makanya Bung Karno itu merancang Danau Jatiluhur. Dan ini saya tuh punya rancangan, nanti kan jalan terintegrasi ke Bogor. Saya mau ngajuin ke Menteri Lingkungan Hidup menjadi kawasan hutan lindung sampai Bogor. Karena di sini kan di sana juga harimaunya masih ada. Gitu loh, Pak. Jadi kalau berubah, saya juga nggak ngebayangin lah, Pak. Kalau berubah menjadi pisang, saya longsornya aja belum tentu bisa nanganin. Dan di sini tuh pernah saya dulu waktu anggota DPRD, Pak. Itu ada program pertanian perkebunan, itu di sini ada pisang barangan, Pak. Sampai sekarang nggak ada pisang. Jadi pisang tuh bukan perkara baru di sini. Dan Bapak juga pernah melakcau baheulanya. Pernah, Pak. Pernah kira langkung 2 tahun, Pak. 2 tahun terus cauna kunaon? 3 tahun longsor. Caunya longsor, Pak. Pisangnya longsor. Di saung, Pak. Kira langkung 2 hektar, Pak, longsor. Sebenarnya kan ini catchment area, Pak. Ini kan Jatiluhur, di sananya di Kerawang tuh di bawah, ini di atas. Makanya kan Kuta Manah, Kuta Tandingan gitu kan, Kertamanah. Ini di atas. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi hutan lindung untuk apa? Melindungi ke bawah. Tapi kalau ini berubah nanti menjadi pisang, penyangga Jatiluhur udah nggak ada, Pak. Coba ini jarak Jatiluhur kan deket. Ini kan longsornya ke Kerawang, Pak. Ini ancaman dalam jangka panjang lebih besar. Jadi kalau saya agak emosi, karena saya tuh lihat, oh ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan. Gitu loh. Kalau Bapak oke lah, kacamatanya mungkin beda. Saya lebih baik ya kalau misalnya mengambil kawasan-kawasan ekonomi perhutanan di daerah yang datar. Ini kan kayak daerah Campaka, itu datar itu daerahnya. Bungur Sari gitu loh. Itu daerahnya datar gitu. Kalau di sini sih ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena